Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada pengurus Masjid Al-Ma'mur yang memberi kesempatan saya untuk berbagi ilmu dalam rangka membuka jalan hidayah. Tema yang diberikan ke saya banyak ilmu atau banyak amal. Jawabannya bukan soal banyak ilmu, banyak amal, tapi bagaimana ilmu kita itu bermanfaat. Karena ilmu bermanfaat itulah yang mendorong kita untuk beramal. Bahkan ilmu bermanfaat itulah yang membuka jalan hidayah. Kenapa? Karena tidak semua orang berilmu itu dapat hidayah. Tidak semua orang itu berilmu dapat hidayah. Makanya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ketika menafsirkan firman Allah, "Huwallazi arsala rasulahu bil huda," ay al-ilmun nafi', ilmu yang bermanfaat, wa dinil haq, yaitu amal soleh. Inilah hadirin sekalian yang menyelamatkan seorang hamba nanti di akhirat. Memang kita tidak menafikan sumber hidayah itu ilmu. Enggak mungkin orang dapat hidayah tanpa ilmu. Begitupun tidak akan mungkin orang itu menjadi baik tanpa ilmu. Seperti yang dikatakan oleh Ibnu Hazm di dalam kitabnya Al-Akhlaq was-Siyar. Tapi itu tadi, tidak semua orang yang berilmu itu dapat hidayah. Dalilnya surat Al-A'raf. Allah mengatakan, "Watlu 'alaihim naba'alladzi atainahu min ayatina fansalakha minha fa'atba'ahu syaitanu fakana minal ghawin." Muhammad ceritakan kepada mereka kisah seorang yang kami berikan ilmu kemudian sesat. Kemudian sesat. Berarti orang berilmu itu bisa sesat. Akhirnya hidupnya diikuti setan. Masya Allah. Bukan hanya pengikut setan, tapi diikuti setan. Hebat enggak? Kenapa? Karena orang menjadi pengikut setan aja itu udah parah. Ini lebih parah lagi, diikuti setan. Dan dia termasuk orang-orang yang celaka. Dikisahkan hal ini oleh para ulama ahli tafsir. Di antaranya adalah Imam Ibnu Katsir. Nama ulama ini adalah Bal'am yang hidup pada zaman Bani Israel, tepatnya pada zaman Nabi Musa. Nah, oleh karena itu saya mencoba untuk membacakan kitab mulia yang ditulis oleh ulama dan salah satu muridnya Ibnu Taimiyah, yaitu Ibnu Rajab. Karena Imam Ibnu Taimiyah memiliki beberapa murid yang sampai sekarang dikenang oleh umat. Di antaranya adalah Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, Imam Ibnu Katsir, Imam Ibnu Rajab, Imam Al-Mizzi, dan juga ulama-ulama kapabel yang karya-karyanya bermanfaat di tengah umat ini.
Nah, di antara sekian murid mulianya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah adalah Ibnu Rajab Al-Hambali. Ini menunjukkan juga kepakaran, keterbukaan Ibnu Taimiyah di dalam melahirkan anak didiknya. Coba sebagian muridnya ada yang Hambali, sebagian muridnya ada yang Syafi'i. Ya. Dan ini menunjukkan Imam Ibnu Taimiyah itu enggak mengajak kepada fanatis madhab. Sebagaimana yang diklaim oleh sebagian orang Hambali mendit atau Hambali cekek. Enggak benar. Dia memberikan apresiasi kepada Imam Ibnu Katsir Asy-Syafi'i. Ini muridnya Al-Hambali, ada juga Maliki, ada juga Hanafi. Karena memang yang dituju adalah Al-Quran dan Sunnah. Madhab ini hanya jalan, namanya aja madhab. Madhab itu kan dari bahasa Arab dhahaba yadhabu dhihaban wa huwa dhahibun dan seterusnya. Madhabun berarti tempat untuk berjalan. Ya, oke, nanti itu kita bahas pas pertemuan yang enggak jelas nantinya. Insya Allah kesini lagi. Taib, kata Imam Ibnu Rajab, al-ilmu nafi' min hadhil ulum. Dan Masya Allah, saking pentingnya ilmu bermanfaat ini, Rasulullah mengajarkan doa spektakuler 3 minimal, dan satunya dianjurkan dibaca setelah salat subuh ini. Yang pertama, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Ibnu Majah dan yang lainnya dari Ummu Salamah, istri Rasulullah. Yang kedua, hadis yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasai, Imam At-Tirmidzi dan yang lainnya, Allahumma allimni ma yanfa'uni wanfa'ni bima 'allamtani rabbi zidni ilma. Dan yang terakhir, hadis yang dikeluarkan oleh Imam Abu Dawud, An-Nasai dan Al-Hakim serta Imam Ahmad di dalam musnadnya, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min du'ain la yusma. Kata beliau di dalam kitab ini, orang yang ilmunya tidak bermanfaat minimal akan diberikan oleh Allah sanksi 3. Yang pertama, memiliki hati yang tidak khusyuk. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha. Makanya kata ada suatu asar yang pertama kali diangkat dari ilmu adalah khusyuk. Dan asal daripada kita itu mencari ilmu supaya kita itu takut kepada Allah, takwa kepada Allah, bukan untuk gaya-gayaan, apalagi untuk petentang-petenteng karena membanggakan gelar, tidak. Dan ini salah-salahnya generasi sekarang di dalam mencari ilmu, ya ikhwan. Makanya Allah Subhanahu wa taala menegaskan di dalam Al-Qur'an, innama yakhshallaha min ibadihi ulama'u. Yang paling takut kepada Allah itu ulama. Makanya al-ilmu laisa bikathratir riwayah. Ilmu itu bukan banyaknya riwayat, walakin nurun adkhalahu Allah taala wa yurisul khasyah. Ilmu itu bukan banyaknya bicara, pinternya orasi, tapi cahaya yang Allah masukkan ke dalam hati yang melahirkan rasa takut kepada Allah. Makanya siapa yang ilmunya tambah, enggak rasa takutnya tambah, maka dia tidak bertambah kecuali makin sesat seperti Bal'am tadi. Dan sanksi yang kedua, wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba', dari jiwa yang tidak pernah puas,
dari jiwa yang tidak pernah qanaah, bahkan kerasukan cinta dunia menggebu-gebu, cinta popularitas menggebu-gebu. Kalau ada ahli ilmu yang seperti ini Pak, cenderung jualan fatwa itu tinggi untuk meraih dunia, untuk mendapatkan hubbud dunia, untuk meraih berbagai macam ornamen duniawi. Dan dunia ini memang menghanyutkan. Dan seorang ulama ketika tenggelam di dalam cinta dunia mengerikan Pak, karena dia memiliki alat lengkap untuk mendapatkan. Orang yang punya dunia belum tentu mendapatkan popularitas, tapi orang yang sudah punya popularitas pasti mudah mendapatkan dunia. Oke. Sehingga Imam Ibn Rajab di sini mengatakan fal ilmu nafi' min hadhihi al-ulum kulliha dhabtu nususil kitab was sunnah. Nah, sanksi yang terakhir yang paling mengerikan adalah doa tidak didengar Allah. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min du'ain la yusma'. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat, dari hati yang tidak khusyuk, dari jiwa yang tidak puas, dari doa yang tidak didengar. Coba bayangkan Pak, ibadah mana yang gak ada doanya? Kalau doa antum tidak didengar, maksudnya tidak dikabulkan. Karena as-sama' mendengar itu ada dua makna. Sami'a bimakna qabulul aswat, menerima suara dari pihak tertentu. Ada sami'a bimakna istajaba, mengabulkan. Contoh sami'allahu liman hamida, itu bimakna istajaballahu ta'ala liman hamid. Ya. Kalau sekarang qad sami'allahu qawlan lati tujadiluka fi zawjik, qad sami'allahu qawlan lati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah. Maknanya mendengar. Tetapi di sana ada istama'a, mendengarkan. Mana yang lebih dalam, mendengar dengan mendengarkan? Mendengarkan. Makanya yang dituntut ketika Quran dibaca, wa idza quri'al qur'anu fastami'u, dengarkan. Karena kalau mendengar sambil lalu, sambil lewat, enggak ngeh, enggak paham, dan enggak berusaha untuk memahami. Kalau mendengarkan itu memahami, mencermati, mencerna. Baik. Oleh karena itu hadirin sekalian, ad-du'a wal ibadah, bahkan doa itu disyariatkan pada semua ibadah, dan tidak ada satu ibadah pun yang enggak ada unsur doa. Coba bayangin orang yang tidak dikabulkan doanya, berarti Pak, tidak dikabulkan ibadahnya. Makanya menjaga ini itu penting. Menjaga doa itu supaya utuh, supaya milik Allah, supaya diterima itu penting. Di antaranya adalah dengan ilmu yang bermanfaat. Nah, hakikat ilmu bermanfaat adalah ilmu yang bersumber dari Alkitab wa Sunnah wa fahmi ma'aniha, dan memahami maknanya. Tuh, jadi itu Pak. Makanya kita kaji Al-Quran dan Sunnah, dan kita pahami maknanya. Jadi tidak hanya kita baca kosong dari pemahaman, dan itu adalah tanda-tanda zaman akhir. Al-Quran itu hanya menjadi ajang perlombaan suara, ajang perlombaan bacaan.
Ya, bukan untuk dijadikan sebagai lahirnya hidayah dan pemahaman. Ya penting membaca. Ya. Karena waqala ar-rasulu ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Rasul pernah mengadu kepada Allah, ya Allah, kaumku ini suatu ketika akan menjadikan Al-Qur'an itu suatu yang dicampakkan. Artinya tidak mau membaca, atau mau membaca tidak mau merenungkan, atau mau membaca mau merenungkan tapi tidak mau mengimani, mau membaca mau merenungkan mau mengimani tapi tidak mau mengamalkan. Bahkan di Indonesia itu fungsi Quran itu tinggal 5. 1 untuk musabaqah tilawatil Quran, 2 untuk kirim-mengirim kematian, 3 untuk cari ilmu kebal, supaya naik bus enggak bayar baca waj'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan faghshaynahum fahum la yubsirun, dibaca 41 kali enggak napas. Ya betul enggak bayar karena pingsan. Katanya kondekturnya, udah Pak bawa aja ke klinik, enggak usah bayar. Kalau enggak dibuat cari ilmu pelet supaya bisa narik perempuan, baca wa id qala yusuf li abi ya abati inni ra'aitu ahada asyara kawkaba wasyamsa wal qamara ra'aituhum. Ketika li sajidin diulangi 70 kali enggak napas sambil batin anak perempuan yang diinginkan. Yakin langsung kelepek-kelepek yang datang bapaknya mau ngebukin ente. Nah kayak gitu-gitu. Kalau enggak dibuat untuk nunggu duit kondangan supaya enggak dicolong tuyul. Nah gitu-gitu Pak. Padahal ayat pertama kali dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin, petunjuk. Nah kok cuman dibuat nunggu duit kondangan. Diletakin di atas kondangan itu kotaknya, mushafnya. Nah itu, ini salah-salahnya. Kalau enggak gitu dibuat untuk apa namanya, acara-acara seremonial ya. Kalau enggak buka ruku, hataman Yasin dan yang lainnya. Dan kalau dikirimkan kematian pun enggak ada yang berani untuk meningkatkan apa namanya, prestasi dan juga ya sekali-kali ila hadratin nabil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala hadini wa ala kulli niyatin salihah al-Baqarah. Nah kan enak ya, masuk Al-Fatihah pendek menjaluk berkati gede ya, mau berkati gede yang amplopnya gede ya harusnya Al-Baqarah. Nah coba dijamin bubar itu ya. Nah begitu. Nah hadirin sekalian ya, dalam kondisi yang cukup mengenaskan, mereka kadang sewa menyewa Al-Quran karena famili si mayit ini ahli warisnya nggak ada yang bisa baca Quran, nyewa tim 1 bus hataman di kuburan. Itu lebih parah lagi. Karena kuburan itu bukan tempat untuk menghatamkan Quran. Kalau mau ngatamin Quran di mana? Di rumah, di masjid. Itu. Nah, kalau kuburan Rasulullah mengatakan apa? La taj'alu buyutakum maqabir. Janganlah jadikan rumahmu seperti kuburan. Loh, piye? Maksudnya jadikan tempat ngaji, tempat untuk zikir, tempat untuk sholat sunnah, tempat untuk baca Quran, terutama surat Al-Baqarah, karena Rasulullah mengatakan inna syaitana yafirru minal baiti allati tuqra fihi suratul Baqarah. Setan akan lari dari rumah yang dibacakan surat Al-Baqarah. Kita lanjut. Wa taqayyud fi dzalika bil ma'thur 'ani sahabati wat tabi'in. Yang namanya ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang berasal dari asar sahabat dan tabi'in. Intinya kata Imam Ibnu Qayyim, ilmu yang bermanfaat adalah ma qala Allah wa qala Rasul wa qala sahabah, ilmu yang mendatangkan khasyah. Ulama tadi innama yakhsyallaha min ibadihi ulama.
Sehingga Abdullah ibnu Mas'ud mengatakan kafa bi khasyatillahi ilma, cukup orang itu dikatakan berilmu kalau takut kepada Allah. Wa kafa bil ightirari billahi jahla, cukup orang itu ightirar, tertipu jauh dari Allah adalah kebodohan. Maghrur, ghurur. Wala yaghurrannakum billahil gharur, artinya apa? Tertipu. Apa itu tertipu? Dia eksis di dalam kemaksiatan, menyangka Allah akan mengampuninya. Itu orang paling tertipu. Ya? Dia menyangka diampuni oleh Allah, disayang sama Allah, tapi mukim eksis di dalam kemaksiatan. Makanya Rasulullah mengatakan, "Idza ra'aitallaha yu'til 'abda ma yuhib wa huwa muqimun 'alal ma'asi fa innama dzalika minhu istidrajun." Siapa yang melihat orang yang diberikan segala sesuatu duniawi yang dia inginkan sementara dia eksis di dalam kemaksiatan, ketahuilah dia sedang diistidraj. Apa itu istidraj? Kata bahasa kerajaan saya, diujo. Mendingan mana? Diujo sama diuji? Diujo apa diuji? Diuji. Diuji itu ada arah untuk kepada kebaikan. Nek diujo bahaya. Itu. Makanya waqala ba'du salaf laisal ilmu bi kathratir riwayah. Bukanlah ilmu itu kebanyakan memperbanyak riwayah, walakinnal ilmu al khasyah. Waqala ba'duhum man khasyiyallaha fahuwa alimun. Siapa yang takut kepada Allah maka dia adalah orang yang alim. Wa man asahu fahuwa jahil. Siapa yang bermaksiat adalah jahil. Makanya Pak, biarpun ilmunya melimpah, kalau dia itu maksiat, bodoh. Makanya kenapa Allah mengatakan innamat taubatu 'alallahi lilladzina ya'maluna as-su'a bijahalatin. Sesungguhnya taubat itu hanya berlaku bagi orang yang melakukan keburukan karena kebodohan. Kenapa? Semua orang yang melanggar itu bodoh. Kenapa? Meski ilmunya melimpah, cuman teoritik, tapi kan prakteknya kayak orang bodoh. Tindakannya kan enggak jauh kayak orang jahil. Apa bedanya lo sama orang bodoh, lo sama orang yang enggak sekolah? Kan gitu. Sama-sama cuman pinter ilmunya, tapi jahil di dalam masalah prakteknya. Tuh bahaya itu. Oleh karena itu hadirin sekalian, ilmu yang bermanfaat itu harus menunjukkan kepada kita dua, kata Imam Ibnu Rajab. Yang pertama ala ma'rifatillah, yaitu ma'rifat kepada Allah. Ini masih ada waktu enggak Pak? Ada. Kalau gitu minum dulu nih. Bismillah. Masya Allah. Ini air Bali ya. Masya Allah. Beda. Ala ma'rifatillah, ilmu yang mengenalkan kita kepada Allah. Wa ma yastahiquhu minal asma'i wa sifah, ilmu yang menjadi hak Allah, yaitu namanya, sifatnya, wal af'alil bahira, dan perbuatannya. Artinya gini Pak, ilmu yang bermanfaat itu ilmu yang mendekatkan diri kepada Allah sehingga membuahkan pengenalan yang dekat bahwa Allah itu mulia secara zatnya, Allah itu mulia secara namanya, Allah itu mulia secara sifatnya, dan Allah itu mulia hebat secara perbuatannya. Kalau memang begitu, semua putusan Allah itu enggak ada yang jelek. Oh, kan ganteng. Yang kedua, al-ma'rifatu bima yuhib, mengenali apa yang dicintai Allah dan mengenali apa yang enggak disuka Allah.
Jadi ilmu yang bermanfaat itu mengenalkan kepada Allah dan mengenalkan apa yang tidak disukai oleh Allah dan disukai oleh Allah. Berarti di sini ilmu yang bermanfaat menemukan Tuhan yang berhak disembah dan cara untuk menyembah Tuhan. Makanya pada waktu subuh kemarin kita sampaikan di masjid mana itu, ibadah itu harus mengandung dua unsur, mendapatkan Tuhan yang benar dan menyembah Tuhan dengan cara yang benar. Tuhannya harus benar, cara nyembah harus benar. Gitu. Enggak hanya cukup, wah yang penting Tuhan saya benar yaitu Allah. Caranya, makanya yang satunya mentauhidkan syahadah, mentauhidkan Allah wahdaniyah, ubudiyah, yang satunya mentauhidkan syahadatul rasul mutaba'ah. Ya, melazimkan kita pertama untuk tauhidullah ta'ala bil ubudiyah, mentauhidkan Allah dari sisi ubudiyah, mentauhidkan Rasul dari sisi mutaba'ah. Apa itu artinya? Yang pertama, saya tidak menyembah hanya kepada Allah. Yang kedua, saya tidak mengikuti hanya kepada Rasulullah. Udah, itu. Dan simple Pak, ada orang yang tanya sama saya, Pak Ustadz, apakah dakwah Islam, dakwah ahli sunnah itu anti budaya? Enggak. Islam itu Pak meluruskan budaya. Masalahnya gini, kalau budaya, adat, tradisi itu ditempelkan semua di dalam Islam, enggak kuat antum. Ngamalkan syariat yang ada aja itu empot-empotan, ngamalkan Islam yang ada itu udah keliyeng-keliyeng. Ana tanya sama antum semua di sini, apakah ada di antara kita, saya termasuk, mengamalkan semua isi Al-Quran, semua isi sunnah, belum sanggup kan? Ditambah budaya, ditambah tradisi, ditambah adat, meledak sampai. Wong sekarang Bali aja punya adat, tradisi, budaya. Jawa, Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat punya juga, Sumatera punya juga, Kalimantan punya juga. Belum lagi nanti yang Saudi punya juga, Afrika punya juga, Sri Lanka punya juga. Sampai tumpuk di agama, meledak. Makanya disinilah pentingnya menjaga kemurnian agama, bukan sok-sokan, biar umat ini tidak terbebani oleh hal-hal yang bukan bagian dari syariah, sehingga la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Itu aja, jadi nggak aneh-aneh, bukan terus anti, karena apalagi budaya itu juga macam-macam, ada yang positif, ada yang negatif. Contoh budaya nyambung ayam, budaya ngadu kebo, masa ya di-islamisasikan. Gimana caranya? Kita nyambung ayam islami gitu. Gimana caranya? Sebelum nyambung baca Fatihah, terus bismillah, setelah nyambung ayam baca kafaratul majelis, begitu. Subhanallah wa bihamdika asyhadu, ya enggak mungkin lah Mas, itu ya. Oke. Jadi masih ada waktu ya? Atau buka tanya jawab? Hah? Ada? Oke, bismillah. Jadi hadirin sekalian, kembali lagi fayujibu dzalika liman alimahu musara'ah lima fihi min mahabbatillah. Orang yang memiliki ilmu bermanfaat itu Pak akan bergegas mengejar cinta Allah, ridha Allah, wattaba'ud amma yakrahu wa yaskhatuhu, dan menjauhi apa yang mendatangkan murka Allah, kebencian Allah. Fa idza asmaral ilma li sahibihi hadza, kalau ilmu menghasilkan, melahirkan hal tersebut,
hadza fahuwa ilmun nafi, maka itulah ilmu yang bermanfaat. Oke. Fama tawajjadal abdu hadza faqad arafa rabbahu. Ya, nah, ini ada yang penting ini, Masya Allah ya. Ucapan seorang ulama ketika ditanya, kama qila li Wahib ibnul Ward ayajidu halawata ta'ahman asa. Jadi Wahib ibnul Wird ditanya, apakah mungkin orang yang ahli maksiat itu menemukan manisnya ketaatan? Qala la. Jadi kalau ada orang yang menemukan manisnya ketaatan, itulah ilmunya bermanfaat. Wal abdu la yazalu yaqa fi syada'id. Dan gini Pak, orang mukmin terutama terus menerus akan mendapatkan berbagai macam cobaan, ujian, rintangan, tantangan dari mulai lahir sampai kita itu nginjak pelataran surga. Makanya kalau antum berharap hidup nggak punya problem, antum mati aja. Nggak mungkin hidup itu nggak punya masalah. Makanya ketika Imam Ahmad ditanya oleh anaknya Abdullah, wahai bapakku, kapan kita itu istirahat dari ujian dan cobaan hidup? Wahai anakku, kita tidak akan istirahat dari cobaan ujian sebelum kaki kanan kita menginjak pelataran surga. Antum ketika lahir aja conger langsung, nangis apa senyum? Hehehe, enggak kan? Nangis karena menunjukkan adanya kesulitan. Pak, bayi itu memang enggak pernah sedih, enggak pernah punya problem. Dia itu nyaman dan tidak nyaman. Kalau nyaman ketawa, kalau enggak nyaman nangis. Contoh, sekarang anak antum pepet, nangis. Ya, kecepet kan gitu. Nangis karena enggak nyaman. Ya, makanya anak itu keunikannya satu, tidak mau tahu tentang dunia politik, ya. Nggak ada anak kecil yang berpolitik. Contoh aja, lucu ya. Ada anak umur 3 tahun. Ya, 3 tahun setengah lah. Dipesan sama ibunya. Karena ada mau datang orang yang nagih hutang. Nanti bilangin ya, mama nggak ada. Ya, coba ya, bilang ya. Iya ma, gitu kan. Untuk keluar. Pak, mana mamanya? Mamanya ada tapi dia bilang nggak ada. Anak nggak bisa diajak untuk politik, tuh kan gitu. Ya, maunya kan bilang nggak ada, tapi lugu. Mama ada di dalam, tapi dia bilang nggak ada. Tuh, makanya paling nggak bisa diajak politik. 2, dia tidak pernah sedih, duka dengan keadaan hidup. Makanya mau orang tuanya miskin, kaya, sakit, hatta kena gempa aja loncat-loncat anak-anak itu, gempa itu. Makanya anak itu udah mulai sedih dengan kemiskinan orang tuanya ketika dia dilibatkan, mulai gede pelan-pelan orang tuanya mengekspresikan sedih dengan keadaan miskinnya, baru mulai anak itu merasakan miskin itu nggak enak. Nah, itulah. Makanya jangan salah didik, terutama umur usia dini, apalagi 1-4, kata ahli psikologi itu adalah golden age, umur emas. Ya, oke. Hadirin sekalian, kemudian kita itu nanti mulai besar, TK, SD, SMP, SMA, problem semua kan. Tiap tingkatan kelas saja ada ujian. Pindah status pendidikan ada ujian. Nanti masuk pendaftaran ke kampus juga penuh dengan persaingan. Belum lagi masalah di rumah tangga, belum dengan teman, belum lagi dengan macam-macam. Nggak mungkin Pak. Makanya Rasulullah mengatakan, ta'arraf ilallahi firraha ya'rifka fisyiddah. Kenalilah Allah dalam saat-saat yang nyaman, enak,
Allah akan kenal kamu dalam keadaan susah. Artinya ketika sekarang ilmu ini mendekatkan diri kepada Allah, mengenalkan dengan pengenalan yang baik, ketika kita ngatong dikabulkan ya Allah. Ketika kita susah akan ditolong. Ketika kesulitan kita diberikan jalan keluar. Makanya kata Imam Ibnu Qayyim begini di dalam kitab Al-Fawaid, Masya Allah, cantik sekali. Makin berat ujian seseorang, makin besar juga kelembutan dan kasih sayang Allah di belakang ujian itu. Subhanallah, itu hikmah Pak. Jadi orang itu makin tinggi imannya, makin berat cobaannya, ternyata makin juga besar pertolongannya. Subhanallah itu. Makanya antum jangan bersedih hati, putus asa. Inna ma'al usri isra. Lihat aja sekarang Mas, orang yang punya 5 perusahaan, ujiannya itu beda dengan orang yang memiliki 10 perusahaan. Orang yang memiliki 1 istri beda ujiannya dengan 3 istri. Iya enggak? Kok enggak dukung? Iya enggak? Iya. Itu. Tetapi masing-masing itu ternyata pertolongannya sama. Pertolongan Allah kepada orang yang punya 1 istri beda dengan punya 3, apalagi 4. Masya Allah. Lebih besar pertolongan Allah kepada orang yang punya 4 istri. Gimana? Setuju nggak ini? Iya. Itu. Ini hanya sekedar menggambarkan satu pertolongan. Makanya lihat Rasulullah, makin besar tingkatan seorang Rasul. Coba bayangkan Pak, di dalam Al-Quran surat Yasin itu, وَاضْرِبْ لَهُم مَّثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ إِذْ جَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ إِذْ أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمُ اثْنَيْنِ فَكَذَّبُوهُمَا فَعَزَّزْنَا بِثَالِثٍ فقالوا إنا إليكم مرسلون. Ada nabi diutus oleh Allah 2, didustakan, tambah 1 lagi. Berapa Pak pengikutnya? Cuman 1. Coba banyakkan nabinya apa jamaahnya? Itu. Subhanallah, nabi ini ujiannya berat. Bertahun-tahun dakwah nggak dapat pengikut kecuali 1. Nabi Nuh Pak, 950 tahun dakwah, Allah katakan apa? Wa ma amana ma'ahu illa qalil. Tidaklah beriman kepada Nabi Nuh kecuali sedikit. Dikisahkan, diriwayatkan oleh Imam At-Tabari di dalam tafsirnya Jami'ul Bayan, cuman 4 Pak pengikutnya. Coba dakwahi kaum, bangsa, rakyat, umat 950 tahun dapat cuma 4. Kalau antum kesel kayaknya, yakin tuh balik ke Jawa, udah deh pulang aja ke Jawa, begini terus ngapain katanya. Nabi Nuh istiqomah ya Allah. Bahkan enggak hanya istiqomah, innahu, kasih julukan apa Allah, innahu kana abdan syakura, sesungguhnya dia adalah hamba yang bersyukur. Mudah-mudahan kita ketemu Nabi Nuh, biar tahu ya Allah ini orangnya dulu ya. Itu karena nanti ini ketemu semua. Nanti yang sholat subuh di sini nanti pasti saling nyaring nanti. Si Anu mana dulu? Karena Allah mengatakan وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ قَالُوا إِنَّا كُنَّا قَبْلُ فِي أَهْلِنَا مُشْفِقِينَ فَمَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا وَوَقَانَا عَذَابَ السَّمُومِ إِنَّا كُنَّا مِن قَبْلُ نَدْعُوهُ إِنَّهُ هُوَ
nanti satu dengan yang lainnya ketika berpapasan menanyakan, di mana ya teman-teman kita dulu? Yang kami dulu sesama kajian, sesama ini saling menginginkan kehidupan akhirat. Iya, semua sama di sini. Nggak dapat tunjangan kan ngaji ini? Nggak dapat gaji, apalagi ada beberapa fee. Enggak, semuanya pengen nanti ngumpul di surga. Famanallahu alaina, Allah berikan karunia yang Allah hindarkan kita semua dari adzabus samum, yaitu azab neraka yang beracun. Allahu akbar. Nah, azab neraka yang beracun, Pak. Udah neraka panas ada racunnya itu. Wah, sekali itu langsung mungkin ada kimianya. Oh gitu. Nggak mati, la yamut wa la yahya. Gitu. Mudah-mudahan Allah jauhkan dari itu semuanya. Taib, sekarang kita buka saja tanya jawab. Intinya gini, kata Imam Al-Hasanul Basri, al-ilmu ilman. Ilmu itu ada dua macam. Ilmu di lisan, itulah ilmu yang nanti akan menjadi beban pemiliknya di hari kiamat. Dan ilmun fil qalbi, ilmu yang di dalam hati, itulah ilmu yang bermanfaat, ilmu yang mengusung pelakunya kepada amal dan hidayah. Wallahu a'lam bissawab. Silakan Pak, mungkin ada yang bertanya. Silakan kami buka sesi amal. Tidak apa-apa. Dua pertanyaan dulu. Baik, satu. Sebelah utara. Mohon teman-temannya bawa mic. Sebelah utara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, ya. Yang kita bahas adalah bagaimana ketika ilmu akan bisa menjadi bermanfaat. Ya. Yang kita tahu bagaimana ilmu, amal, dan ikhlas. Ketika ilmu tanpa ada keikhlasan juga tidak akan menjadi bermanfaat. Tapi ketika ini berlaku, ilmu, amal, dan ikhlas sudah berjalan. Tapi landasan ketika ilmu tanpa didasari dengan akhlak, bahkan pernah bertanya, mana yang lebih dikedepankan, ilmu apa akhlak? Sebab ketika saya melihat karakter iblis, kenapa dia dilaknat oleh Allah? Padahal ilmunya semua kita sudah tahu. Ketika iblis diperintahkan untuk sujud kepada Adam, apakah yang saya katakan, apakah dia mengedepankan ilmunya? Apakah dia tidak mengedepankan akhlaknya kepada Allah dan adabnya kepada Allah? Tapi ketika saya pernah bertanya kepada seorang, dia akan lebih mengedepankan ilmunya daripada anaknya. Dan ketika seseorang tidak mengedepankan anaknya, apakah dia termasuk bagian daripada kelompoknya apa? Bagian daripada kelompoknya iblis? Itu ya saya katakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dijawab dulu ya, biar nggak numpuk. Nanti setelah ini antum tanya lagi. Baik, ikhwas sekalian, ini sering bergulir pertanyaan atau pernyataan, ilmu dulu atau adab dulu atau akhlak. Dijawab dengan jawaban yang para ulama telah memberikan satu dasar. Al-ilmu qabla al-qawli wal-amal. Ilmu itu sebelum berucap sama bertindak, beramal. Dan akhlak itu termasuk bagian daripada amal. Gak mungkin amal itu bisa terwujud tanpa ilmu.
Apalagi kalau kita definisikan akhlak. Ayo kita definisikan dulu. Akhlak itu apa sih? Di antara sekian definisi akhlak yang paling simpel dan padat isi adalah definisi Abdullah ibnu Mubarak. Beliau mengatakan akhlak adalah husnul bastul wajhi, bermuka ceria, wa badlul ma'ruf, mengerahkan kebaikan, wa kafful adha, menahan gangguan. Itu akhlak. Berarti di sini sikap bastul wajhi, kita bersikap ceria. Kalau akhlak itu adalah bastul wajhi, bermuka ceria, mengerahkan kebaikan. Orang tahu itu perbuatan baik, kalau enggak pakai ilmu gimana? Wakaful adha, menyingkirkan gangguan yang negatif, yang buruk. Kita tahu ini baik, ini buruk, kalau enggak punya ilmu gimana? Makanya tetap aja al-ilmu qabla al-qawli wal amal, dan akhlak adab termasuk amal. Makanya Allah mengatakan fa'lam annahu la ilaha illallah. Taib. Nah, iblis itu kenapa melanggar? Kenapa sesat? Kenapa dikutuk Allah? Kan dia itu tahu, punya ilmu. Tadi saya katakan ilmunya tidak membuahkan hidayah. Seperti Bal'am yang tadi dikatakan oleh Allah, watlu alaihim naba'al ladzi atainahu min ayatina fansalakha minha فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ. Bahkan akhir dari ayat itu Allah mengumpamakan dengan perumpamaan yang sangat buruk. فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ. Perumpamaan orang macam seperti ini, punya ilmu tapi tidak mendapatkan hidayah, malah tersesat, seperti anjing. Ahli ilmu yang tersesat diumpamakan oleh Allah di Al-Quran dengan perumpamaan yang jelek dua-duanya. Dua, wa masaluhu kamasalil himar yahmilu asfara. Umpamanya orang itu seperti keledai. Keledai, Pak. Ayat satunya menyamakan alim yang sesat tadi keledai, ayat yang satunya anjing. Untuk apa? Susah-susah belajar, mengeluarkan biaya, pikiran berat, status gelar terakhir yang didapat keledai sama anjing. Ya soal masalah nanti diembel-embeli profesor, dokter, macam-macam. Itu gelar yang dibikin-bikin. Hakikat yang sebenarnya dia itu keledai kalau enggak anjing. Loh kan enggak enak. Buktinya enggak enak. Gue damprat ya. Anjing, gimana? Anjing lo kan marah tuh. Coba bayangin, Pak, serendah-rendahnya orang dikata-katain, wah kan marah dia. Ini ulama yang ngatain Allah. Famasaluhu kamasilil kalb. Masya Allah, udah berat status ini. Tuh, ya. Simple, iblis itu kenalnya Allah, pengenalan yang membuahkan dia itu tersesat, bukan mendapatkan hidayah. Tidak seperti malaikat lain. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu. Nah, malaikat mendapat hidayah. Makanya Pak, iblis itu tiap melihat orang yang sujud tilawah, dia itu mengeluh, mengadu, ya wailah, celaka saya.
Umira ibnu Adam bisujud fasajada falahul jannah. Anak Adam diperintahkan sujud, mau sujud, akhirnya mendapatkan surga. Wa umirtu bisujud fa abaitu faliyannar. Aku diperintahkan sujud tapi menolak, akhirnya saya dapat neraka. Itu iblis ngaku sendiri. Wallahu a'lam bissawab. Ya, ada lagi? Ini ada beberapa komentar jawaban dari saya. Yang pertama, G20. Hadirin sekalian, pertemuan 20 negara bahkan mungkin lebih menyoal masalah ekonomi merupakan suatu tindakan solutif. Apalagi keterlibatan negara-negara yang menentukan kebijakan makro di dalam masalah ekonomi itu mendasar, fundamental dan menentukan. Apalagi di sana ada keterlibatan pakar-pakar ekonomi Islam dan negara-negara mayoritas Islam yang bisa menjual, bisa mengajukan, bisa mengusulkan konsep ekonomi halal. Karena memang Indonesia terutama adalah negara yang paling diharapkan untuk mengeluarkan produk ekonomi halal global. Ya. Bukan hanya sertifikasi, bukan hanya sekarang ini mungkin legalitas, tetapi di sana ada satu konsep ekonomi halal yang kontemporer yang bisa secara aplikatif diterapkan di negara-negara non-muslim. Karena ternyata negara-negara non-muslim itu juga banyak mengeluarkan atau memperhatikan serius mengurusi produk halal. Contoh, saya ketika di Hong Kong ketemu seorang dari Jepang yang sedang memformulasikan ekonomi halal di Hong Kong. Jadi produk-produk halal di Hong Kong. Ya. Terus kemudian yang kedua, soal masalah kaitannya dengan diujo atau diuji, itu simple. Keadaan semua baik kaya atau miskin itu menghantarkan kita kepada Allah atau tidak. Tapi secara umum Rasulullah tidak pernah membenci harta itu dengan sendirinya, tidak membenci umatnya ini kaya. Karena yang berdoa minta miskin itu hanya Rasulullah, dan khusus doa itu untuk Rasulullah. Jangan antum tiru. Enggak berdoa itu aja miskin kok, apalagi berdoa makin nyusep. Yaitu doa Allahumma ahyini miskina wa amitni miskina wahsyurni ma'a zumratil masakin. Ya Allah, hidupkan aku dalam keadaan miskin, matikan aku dalam keadaan miskin, dan kumpulkan aku dalam keadaan bersama orang-orang miskin. Ini khusus Rasul. Adapun umatnya menyuruh untuk minta Allahumma aghnina bihalalika an haramik wa fi fadlika amman siwak. Sehingga Rasulullah mengatakan ni'mal malu soleh lirrajuli soleh, sebaik-baik harta itu di tangan orang soleh. Nah, oleh karena itu Islam tidak pernah menyalahkan harta, tetapi yang disalahkan adalah saluran mendapatkan harta kemudian tidak menunaikan haknya. Makanya Yahya bin Mu'ad pernah mengatakan, harta itu ibarat kalajengking. Kalau kamu tidak pintar meruqyah, jangan coba-coba pegang. Beliau ditanya, apa itu ruqyahnya?
ambil dari yang halal, tunaikan haknya. Yang dicela Allah kan bukan hartanya, tetapi perilaku. Makanya Allah mengatakan apa? Kalla innal insana la yadgha ar-ra'ahu istaghna. Sungguh manusia itu cenderung melampaui batas. Nah, ketika merasa dirinya kaya, melampaui batas karena duit. Makanya Rasulullah tidak pernah menakutkan umatnya miskin. Lal faqru akhsha alaikum, bukan yang aku takutkan kemiskinan. Walakin akhsha alaikum an tubsatu alaikumud dunya, yang aku takutkan dibukanya dunia, melimpahnya dunia. Fatunafisuha kama tanafasuha, kalian bersaing seperti umat dulu bersaing. Fatuhlikukum kama ahlakathum, kalian dihancurkan oleh dunia seperti umat dulu dihancurkan. Makanya kalau kita disuruh milih kaya syukur, miskin sabar, mana yang lebih bagus? Nah, mana yang sekarang antum pilih? Miskin syukur, kaya sabar. Ya udah, meskipun susah, yang penting kaya kan gitu. Karena sabar kan karena susah. Yang penting punya duit, sakit-sakitan ndak apa-apa, ya. Banyak problem ya, diserang sono sini ya nggak apa-apa, yang penting duitnya akeh kan gitu. Ya, kaya, sabar, miskin, syukur. Itu. Ya, intinya dua-duanya nggak ada yang salah. Yang paling terpenting bagaimana antum bisa menguasai harta, bukan harta menguasai antum. Antum mengendalikan harta, bukan harta mengendalikan antum. Tapi tetap tadi halal. Makanya sering saya definisikan qanaah itu ialah terima apa adanya, yang penting halal meskipun 50 miliar daripada 50 juta haram. Mana yang antum pilih? 50 juta haram apa 50 miliar halal? Itu waras antum berarti, sehat walafiat itu ya. Jadi qanaah itu adalah suasana hati, bisa menerima keadaan, terima apa adanya, yang penting halal. Makanya Rasulullah memberikan ancer-ancer, izhad fid dunya yuhibbukallah. Zuhudlah kamu di dunia. Maksudnya terima apa adanya yang di tangan antum, jangan ngelirik di tangan orang lain. Washad fi ma indan nas, jangan suka melihat yang ada di tangan orang lain. Yang bikin kita itu nyesek, yang bikin kita itu nggak bahagia, yang bikin kita itu nggak bisa mensyukuri keadaan karena suka-suka rumput tetangga lebih hijau. Istri udah cantik, kok masih juga ngelirik-ngelirik istri orang lain. Rumah udah bagus, tapi yang bagus rumah siapa? Orang lain. Karena keluar masuk rumah ada orang yang sudah tinggal di rumah itu, Pak. Sudah kurang lebih 10 tahun nggak ngerti warna catnya, karena masuk lumplang. Yang bagus rumah orang, wah rumah si Anu bagus ya. Karena nggak, Mas saya tanya sekarang, ketika antum di jalan naik mobil, yang bagus kendaraannya siapa? Bukan kendaraan antum, karena antum paling lihat setang sama rem tangan sama paling aksesoris apa. Indahnya itu yang luar kan. Siapa? Orang lain. Makanya betul kata Imam Ibnu Hazm, kalau urusan enak orang lain yang paling tahu, kalau susah diri sendiri yang paling merasakan. Contoh sekarang, antum baru saja mendapatkan berita orang tua antum meninggal dunia, Masya Allah, nangis, lemes. Akhirnya ketemu teman antum di sholat subuh tadi, Mas doain Mas, orang tua saya meninggal. Itu teman antum mimiknya berubah paling 2 detik. Oh iya dah Mas, oh kayak sedih banget, 2 detik. Habis itu cengar-cengir. Antum sedihnya berhari-hari. Tuh, urusan gak enak, diri sendiri yang paling merasakan. Wow, kalau enak ada Pak, orang beli mobil mewah.
itu paling senengnya seminggu 2 minggu, habis itu biasa. Apa bedanya naik Alphard sama Luxio ketika antum sama-sama tidur? Podo. Ya, ini kan sama-sama Alphard, cuman ini Alphard yang terusir dari keluarganya. Yang ini Alphard dimanja keluarganya, kan gitu. Ya, ini Luxio itu dulu masih keluarga spesiesnya Alphard. Cuman karena mungkin dia melakukan perbuatan terkutuk, kemudian dikeluarkan dari klannya, kan gitu. Wah, ini ngerusuin pandangan aja, udah keluar kamu. Tapi dia masih membentukkan diri menjadi Alphard gitu, untuk menghibur orang-orang miskin. Jadi Alphard ini ibaratnya seperti Gatholoco sama Darmo Gandul, ya. Gatholoco itu tokoh cerdas hebat, anak istana, tidak puas dengan istana dan keadaannya, dia lelono keluar dari istana menjadi orang gembel, itu ya, mengikuti hidup orang-orang miskin, terlonta-lonta, jelata, yang akhirnya ketemu dengan Darmo Gandul. Nah itu ya, Gatholoco sama Darmo Gandul ceritanya, nah itu ada sendiri ya. Itu jadi nggak ada bedanya, sama-sama tidur. Yang seneng siapa? Tetangga. Wah itu cerita banget tiap hari, Masya Allah. Itu Pak, saya punya tetangga, mobilnya itu Pak, kursinya turun sendiri Pak. Wah itu apalagi kalau jalan Pak, nggak pernah ada bunyinya, beda sama bajai Pak. Makanya pernah ada sopir sama majikan, ya pulang. Ini majikannya lagi lempeng lah gitu kan, enak ngobrol. Akhirnya si sopir nyeletuk, Pak, Masya Allah Bapak itu orangnya mantep, bagus, enak. Coba bayangkan Pak, rumahnya gede, mobilnya fill up semua, udah gitu istri cantik, terkenal, suka nongol di TV. Puju-puju, pokoknya yang enak itu majikannya, yang susah sopirnya, kan gitu. Akhirnya majikannya nanya, Mas, kamu itu kalau pulang, kalau kamu tidur jam berapa? Ya Bapak nyampe rumah langsung Pak, anak nyungsep. Ya jam-jam 9 Pak, langsung. Tahu nggak Mas, anak itu, saya itu tiap hari tidur itu jam 12, jam 1 masih ngelanjutin itu. Enakan mana, kamu apa saya? Ya enakan saya Pak. Itu kan satu udah mulai kekir-kekir dia, kan gitu. Terus gini Mas, ana beli mobil yang mahal-mahal ini, ada yang belum selesai kreditnya. Yang sering naik itu kamu apa saya? Ya saya Pak. Yang nyetir saya. Enakan mana Mas? Kamu sama saya? Ya enakan saya Pak. Apalagi kamu nyervis enggak, bengkeli enggak, tinggal pakai kan? Enak kan kamu? Ya iya Pak. Ya iya. Terus gini Mas, ini istrinya sopir juga kerja di rumah majikannya. Nah istrinya majikan kerja juga keluar Mas. Kalau istri saya itu tiap hari keluar rumah jam berapa Mas? Ya jam 5:30 Pak. Pulang ya rata-rata jam 8. Paling banyak tinggal di rumah saya istri saya apa istri kamu? Ya istri saya lah Pak. Enakan mana yo? Itu yang menikmati rumah saya itu bukan istri saya Mas, banyak kan istri kamu. Enakan mana? Ya istri saya Pak. Coba ayo dihitung-hitung. Enakan, kamu lihat aja enakan saya. Itu sama Pak. Makanya di sini janganlah menyusahkan diri, menghadirkan kedukaan, kesedihan dengan mengarang bahwa orang lain itu lebih enak daripada saya. Enggak. Contoh, ada orang yang miri karena mungkin udah tengil, letek, terus bentuknya hitam kuntet. Ngiri sama orang yang bentuknya Masya Allah, tinggi, bagus, putih, ganteng. Ternyata nggak tahu dia lebih sehat, Masya Allah makan apa aja enak,
kolesterol normal, semua normal. Ini orang ganteng, selondongannya tok Pak. Sebetulnya dalamnya kropos, gitu loh. Sama. Jadi plus minus, ibaratnya gini loh. Antum ketika di warung ada kerupuk kan, antum lihat nggak kerupuk di black gitu loh. Itu kadang ada yang lebih tebal dikit, ada yang lebih lebar. Yang tipis lebarnya kena, yang ciut tebelnya kena. Lihat dari mana antum lihatnya. Wah, ini lebih tebal diambil, ternyata itu. Wah, ini lebih lebar, ternyata tipis. Itu aja. Apa sebetulnya hidup nih? Itu udah. Yang penting tadi itu terima apa adanya, yang penting halal meskipun 50 miliar. Wes, udah ditutup aja biar nggak aneh-aneh ya. Kita akhiri, insya Allah berjumpa kembali di lain kesempatan yang belum jelas kapannya. Kita bermohon berdoa kepada Allah, mudah-mudahan ilmu yang kita pelajari pada hari ini, pada pagi ini menjadi ilmu yang bermanfaat. Dan Allah mengajarkan kepada kita ilmu-ilmu yang bermanfaat. Semoga pertemuan ini pertemuan yang dirahmati Allah, dan perpisahan kita perpisahan yang dijauhkan oleh Allah dari keruh hati dan perpecahan. Semoga kita semuanya diberikan keberkahan di dalam ilmu kita, hati kita, pikiran kita, dan juga harta, keluarga, rumah tangga, dan anak istri kita, keluarga kita semuanya. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.